المسلمون اتقوا الله أوصيكم جميعا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم, syukrulillah, hari ini sekali lagi kita dikumpulkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat penting, yaitu ibadah salat Idul Fitr. Mari ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berkonsentrasi yang baik saat ingin menyampaikan hal-hal penting yang terkait dengan Fitri ini. Adalah merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang agung. Islam adalah agama kebenaran. Islam agama yang dibutuhkan oleh semua manusia di alam raya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa yang mengumpulkan kita sehingga kita bisa berkumpul hari ini? Siapa yang mengumpulkan banyak umat Islam di seluruh penjuru dunia ini berkumpul bersama-sama, beribadah, menunaikan ibadah seperti ini, lalu menyampaikan khutbah sebagaimana yang diajarkan oleh maha guru kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia tidak bisa dipadukan dengan uang, manusia tidak bisa disogok untuk bisa cinta satu sama lain. Cinta antara satu dengan yang lain, silaturahmi antara satu dengan yang lain adalah ta'lif rabbani. Itu direkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim. Allah yang merakit, Allah yang memadukan hati umat manusia ini seperti yang kita nikmati sekarang hari ini. Lalu Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim." Andaikan ada orang yang bisa mengumpulkan harta dan semua yang ada di dunia ini untuk memadukan hati manusia, tidak mungkin. Hati manusia itu dipadukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu menyadari bahwa nikmat Islam, nikmat iman itu adalah segala-galanya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Apa artinya kekayaan? Apa artinya kepandaian? Apa artinya popularitas kalau ujungnya masuk neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Iman itulah yang membuat orang bisa masuk surga. Iman itu yang bisa membuat orang hidupnya tentram. Dan hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru saja beribadah sebulan lamanya. Lalu Allah memberikan hadiah hari ini. Hadiah yang hanya diberikan oleh Allah kepada Islam yang berpuasa. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaknya engkau sempurnakan ibadah sebulan dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Hari ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari kita berbahagia. Idul Fitr, yaumul farah was surur. Diwajibkan kita berbahagia hari ini dalam kondisi bagaimanapun. Karena hidayah Allah diberikan kepada kita. Karena kita sudah beribadah selama sebulan, berusaha untuk bertaubat, berusaha untuk berdamai-damai dengan Allah. Dan sebentar lagi kita harus berdamai-damai dengan sesama manusia, sesama saudara kita, seiman, seagama, apalagi kerabat-kerabat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu ayat yang disebut ayatil farah. Allah memerintahkan kita berbahagia. Qul bifadlillahi, surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah memerintahkan Rasulullah
untuk menyampaikan ayat ini, dan sudah disampaikan 1500 tahun yang lalu dan sampai hari kiamat abadi ayat ini. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat dan anugerah Allah Anda berbahagia. Anda berbahagia bukan karena kita pakai pakaian baru, bukan karena kita banyak uangnya, itu semua akan sirna. Tapi berbahagia karena rahmat Allah, berbahagia karena anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu Allah menyatakan, huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dibanding harta yang setiap hari kita kumpulkan. Karena harta yang kita kumpulkan, kalau tidak diberi Islam di dalamnya, tidak diberi aturan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, justru harta itu akan mengantarkan manusia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak kita berbahagia, orang tua kita berbahagia, tetangga kita juga seperti itu. Hari ini kita harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita harus bersukacita, harus saling mengasihi saudara-saudara. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin banyak dari kita yang tidak faham bahwa pagi hari ini, hari Idul Fitri, banyak malaikat di pinggir-pinggir jalan. Rasulullah bersabda, "Idza kana yaum Idul Fitr, waqafatil malaikatu ala abwabit turuq." Kata baginda Rasulullah, kalau sudah datang hari Idul Fitri seperti sekarang ini, malaikat berhenti di semua sudut jalan. Lalu mereka berseru, tidak ada yang mendengarkan. Yang mendengarkan adalah manusia yang punya iman. Yang mendengarkan adalah manusia yang punya keyakinan. Yang mendengarkan adalah manusia yang sudah beribadah selama Ramadan dengan baik. Malaikat itu mengatakan, "Ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbil karim." Cepat datang berkumpul di tempat solat, menghadap Allah yang Maha Pemurah. Yamunnu bil khairi thumma yuthbitu alaihi al-jasil. Allah telah memberi berbagai macam nikmat, berbagai macam kemudahan kepada kalian, dan akan diberi pahala yang nanti abadi sampai di akhirat, dan ujungnya adalah surga Jannatul Naim. Lalu malaikat mengatakan, laqad umirtum bi qiyamil laili faqumtum wa umirtum bi siyamin nahari fasumtum wa ata'tum rabbakum fa'aqbidu hawaijakum. Kalian sudah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail, dan sudah kalian laksanakan. Kalian diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, dan sudah dilaksanakan. Kalian juga sudah patuh mengikuti peraturan-peraturan Allah. Hari ini saatnya kalian akan menerima penyematan hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah selesai melaksanakan ibadah ini, malaikat mengatakan, ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Lalu malaikat mengatakan, farji'u rasyidina ila rihalikum. Pulanglah kalian, teruskan perjuangan. Jangan hanya santri pada waktu Ramadan saja. Teruskan perjuanganmu. Bekal Ramadan itu dijadikan sebagai perlengkapan untuk berjuang agar kita semakin baik. Lalu malaikat mengatakan, fahuwa yaumul jaizah wa yusamma dzalikal yaum fis sama'i yaumul jaizah. Hari ini disebut oleh malaikat adalah sebagai hari penyematan, penghargaan, seperti kalau di perguruan tinggi. Hari ini adalah wisuda ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi yang diberi oleh Allah adalah mereka yang berpuasa imanan wahtisaba. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk mendapatkan hadiah itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah yang penting sesudah kita solat ini adalah silaturahim. Orang yang tidak bersilaturahmi tidak layak disebut mukmin. Jangan menyimpan dendam, jangan meneruskan kebencian,
Allah akan murka kepada kalian kalau tidak membersihkan hati. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, dia harus, tandanya adalah bersilaturahmi, saling memaafkan, saling menghormati, saling menghargai. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, murid menghormati gurunya, gurunya menghormati muridnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa syai'un ati'ullaha fihi a'jalu thawaban min silatir rahim." Catat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengatakan, tidak ada satu kewajiban yang saya patuhi, perintah Allah yang saya kerjakan, yang lebih cepat pahalanya menandingi silaturahim. Silaturahim itu kalau kita laksanakan dengan baik, kita akan mendapat pahalanya bukan hanya di akhirat, tapi juga di surga. Di dunia maksud saya. Kita diberkahi oleh Allah, hidup kita menjadi tentram, kita hidup tanpa musuh. Walaysa syai'un a'jalu iqaban minal baghi wa qati'atur rahim. Sebaliknya kata Rasulullah, tidak ada sanksi, tidak ada balasan Allah yang lebih cepat dibandingkan orang yang zalim menzalimi orang lain. Balas saja cepat nanti. Dan yang kedua, mereka yang memutuskan silaturahmi, itu akan sulit hidupnya di dunia, apalagi di akhirat. Bahkan diumumkan oleh Rasulullah, diumumkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Pemutus silaturahmi tidak ada tempat di surga. Dan Allah di dalam Al-Quran menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu berada di satu lingkaran, namanya lingkaran imani. Kalau orang tidak bisa masuk di situ, tidak layak disebut beriman. Apa lingkaran itu bernama? Namanya adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Bersaudara, apapun organisasi Anda, apapun ormas Anda, orpol Anda, kalau Anda seorang yang beriman, pasti melihat orang Islam yang lain, dimanapun mereka, itu adalah saudara kita. Lalu Allah memerintahkan, wattaqullah la'allakum turhamun. Ini namanya ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah. Karena iman, saudara-saudara, saudara kita yang menderita di Yaman, saudara kita yang menderita di Palestina, saudara kita yang menderita di mana saja, itu adalah saudara kita. Kalau mereka merasa terganggu, merasa sakit, kita juga merasakan. Minimal kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, kita mendoakan mereka sebagai tanda ukhuwah imaniyah. Dan satu lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama memberi nasihat, al-ilmu rahimun baina ahli. Orang yang berilmu, para ulama, itu satu dengan yang lain adalah keluarga. Saya sangat prihatin ketika melihat di YouTube banyak sekali perdebatan antar ulama, urusan-urusan yang sudah populer, urusan-urusan khilafiyah. Saya katakan pada para ustadz, para kiai, para ulama, dari hati saya yang dari lubuk hati saya, tanpa pamrih apa-apa, hentikan itu. Kalau kita mau berdiskusi urusan khilafiyah, bukan di publik area dibaca oleh semua orang. Itu dampaknya justru negatif. Mari kita bersahabat. Kalau ada yang salah, diingatkan, bukan disudutkan, diingatkan. Berdiskusi, bisa jadi yang kita anggap salah itu benar. Bisa jadi mereka punya dasar. Karena memang Islam itu tidak homogen. Kita melihat di dalam Islam itu ada 4 madhab. Yang paling besar, madhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Ini semuanya berbeda-beda, tapi mereka semuanya bersaudara. Mereka saling bersilaturahmi, mereka saling menghormati. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i punya madhab berbeda dengan gurunya.
Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal punya mazhab berbeda dengan gurunya. Dan mereka saling menghargai. Kenapa kita harus bertengkar urusan-urusan yang sepele? Apalagi kemudian diperdebatkan di arena umum. Sehingga orang menjadi bingung. Itu justru destruktif. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya memilih judul hari ini bersyukur dan bersilaturahmi, karena itu yang sangat diperlukan oleh umat Islam, khususnya di Indonesia ini. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, tidak ada negara yang umat Islamnya lebih banyak dari Indonesia. Tidak ada negara manapun yang punya umat Islam lebih banyak dari Indonesia. Kenapa umat Islam tidak berperan? Kenapa umat Islam justru seringkali disudutkan? Karena masih banyak yang tidak bisa bersatu, masih banyak yang tidak bisa memahami dengan baik. Yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, kenapa kita seringkali sulit bersatu? Kenapa kadang-kadang orang tidak mau memaafkan orang lain? Ada penyakit-penyakit yang perlu kita ketahui. Yang pertama, al-kibir. Orang sombong tidak bisa bersilaturahmi. Orang sombong selalu meletakkan dirinya besar, walaupun dia kecil, seperti iblis. Aba wastakbara. Ketika diperintahkan untuk sujud, dia merasa lebih besar dari Adam. Kenapa kamu tidak mau sujud? Kata Allah. Ini perintah Allah. Dia mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak, dia sombong. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Begitu iblis mengatakan, saya lebih baik, saya dari api, dia dari tanah. Ini karena kebodohannya, sampai hari kiamat dia terkutuk. Orang-orang sombong itu adalah orang-orang yang meniru perilaku iblis. Na'udzubillahi min iblis. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang di atas, kalau anda pimpinan, kalau anda orang yang kaya, kalau anda orang yang pangkat, kemudian anda datang ke orang-orang yang di bawah, itu pahalanya lebih besar. Itu artinya orang kaya yang dicintai Allah, orang kaya, orang pangkat yang tawadhu. Itu artinya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan semua orang. Rasulullah dekat dengan fakir miskin. Rasulullah dekat dengan semua orang, tidak membedakan kulit, tidak membedakan ras. Beliau diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah sudah mengumumkan, tidak aku utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk semua manusia. Basyiran wa nadhira, membawa kabar baik. Kalau anda ikuti ajaran Rasulullah, anda akan berbahagia dan masuk surga. Tapi juga ada ancamannya, ada warningnya, ada perhatiannya. Kalau anda tidak mengikuti, anda akan sulit. Lalu Allah mengatakan, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang banyak manusia tidak tahu, atau tidak mau tahu, atau tidak mau belajar tentang Islam. Bahkan tidak sedikit yang sombong dan benci dengan Islam, sementara dia juga orang Islam. Yang kedua, kendala silaturahmi adalah su'idzan, bersangka jelek kepada orang. Tidak boleh kita bersangka jelek kepada orang. Belum tentu orang yang tidak dipandang itu lebih baik dari orang-orang yang dielu-elukan. Yang tahu itu adalah Allah, dan sudah banyak contohnya. Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tampilanmu, Allah tidak melihat peralatanmu, Allah tidak melihat tampan atau cantik, tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah hati. Apakah dia ikhlas dan amal ibadahnya. Itu yang menjadi parameter Allah untuk menilai seseorang. Sehingga kadang-kadang ada orang dilecehkan, dianggap tidak penting, tapi dia masuk surga. Orang-orang yang dielu-elukan belum tentu masuk surga. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang membuat kendala manusia masuk surga adalah dengki, menghasut, tidak suka kalau ada orang maju. Itu adalah penyakit yang sejak awal dimiliki oleh iblis. Iblis itu sombong, iblis itu dengki, iblis itu menghasut Adam karena dianggap saingannya. Dan sampai sekarang iblis di hadapan Allah mengatakan, akan saya ganggu cucu Nabi Adam ini, manusia ini. Maka kita diajari oleh Rasulullah untuk menjauhi iblis, untuk sering mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Tapi manusia, setan itu ada dua macam. Ada yang tidak bisa dilihat, ada yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat adalah manusia. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita agar bersahabat dengan orang-orang baik. Kata baginda Rasulullah, "An-nasu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Manusia itu agamanya sangat dipengaruhi oleh sahabat karibnya. Pilih sahabat karib yang baik di dalam Al-Quran. Ini ayat di dalam surat At-Taubah 119. Allah memberi cara, memberi jalan supaya kita bisa tetap bertakwa. Sebab sudah kita perjuangkan selama sebulan, kita berdoa, kita bertahajud, kita qiyamul lail, kita qiyam Lailatul Qadar, berdoa terus kepada Allah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan sesudah Ramadan kemudian itu dilepaskan. Dan salah satu yang dianjurkan, bahkan ditetapkan oleh Allah supaya dikerjakan, adalah bersahabat dengan orang-orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian untuk menjadi manusia surgawi dan bersahabatlah dengan orang-orang shadiqin, orang-orang yang solihin, orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak hanya pandai berbicara tapi perilakunya bertentangan dengan apa yang diucapkan. Itu bukan shadiqin. Orang shadiqin adalah orang-orang alim wa amil. Ilmunya diterapkan. Tidak semua ulama itu mengeterapkan ilmunya, tapi as-shadiqin mengeterapkan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita membuka lembaran baru, hidup yang baru, ditandai dengan serba baru, pakaian yang baru. Tapi kata para ulama, laisal idu liman labisal jadid, walakinnal idu liman taqwahu yazid, liman ta'atuhu yazid. Hari raya itu bukan orang yang pakai pakaian baru kemudian dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tapi hari raya yang didapatkan, yang mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah adalah orang yang ketaatannya bertambah, ketakwaannya bertambah. Kalau dulunya malas ke masjid, setelah digembleng selama sebulan menjadi orang yang suka masjid, menjadi orang yang suka bersedekah, menjadi orang yang sabar, dan menjadi orang yang baik bersilaturahminya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan meridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma ya man qulta ud'uni astajib lakum. Allahumma ya man qulta ud'uni astajib lakum. Nad'uka ya Rabbana ya Karim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا جميع أعمالنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا الله يا سميع الدعاء. Allah, kami hanya sujud kepadamu ya Allah. Hati kami di tanganmu ya Allah. Tetapkan hati kami selalu di atas agama kebenaran yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, sekiranya hati kami masih ada rasa benci dengan sesama, masih ada rasa menghasut atau sombong, ya Allah, di hari yang mulia, di hari yang Engkau agungkan ini, kami tengadahkan tangan kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang semakin hari semakin patuh ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dan semua keluarga kami, anak-anak kami, dan semua keturunan kami. Jadikanlah mereka min ahlil jannah ya Allah. Jadikanlah mereka manusia-manusia surgawi yang Kau ridhai, yang mudah bersilaturahmi, tidak saling benci, dan mudah memaafkan,
tidak malu meminta maaf sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم انصر المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المنافقين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم يا سميع الدعاء يا الله تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله أحينا مسلمين طائعين وأمتنا مؤمنين تائبين يا الله اجعلنا من الآئدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم أجمعين تقبل يا كريم اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.